Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah Frontline ya. Mata kuliahnya Internet Working. Oke, kita sekarang di materi keempat, bagian yang ketiga gitu ya. Oke, di bagian yang ketiga masih membahas tentang konsep dasar dynamic routing gitu ya. Nah, bahasan kita ini lebih cenderung tentang pembagian protokol routing. Ya, sebenarnya sudah dibahas di materi sebelumnya tentang konsep routing, ya, tentang ada kita membahas tentang klasifikasi protokol routing. Nah, kita lebih detailkan lagi di sini nih, ya, pembagian protokol routing. Apa aja sih protokol routing itu jenisnya? Nah, seperti itu akan kita bahas di bagian yang ketiga. Oke, langsung saja ya. Nah, ini review dulu tentang konsep dasar dynamic routing atau routing dinamis atau cara mencatatkannya alamat network lawan itu secara otomatis ya. Bahasanya dynamic itu otomatis ya, masih ingat ya, otomatis. Lah, bagaimana cara mencatatkan secara otomatis? Kita perlu bantuan yang namanya protokol routing gitu ya. Nah, ini dia. Nah, itu. Nah, protokol routing tadi itu kita aktifkan pada masing-masing router. Misal R1, ada R2 ya. Protokol routingnya kita aktifkan tuh di R1 sama di R2 begitu. Syaratnya apa? Protokol routingnya harus sama gitu ya. Nah, itu. Berikutnya nantinya di apa itu? Di masing-masing router tuh punya NA ya, punya informasi alamat network ya. Di sini punya NA gitu ya. Network 1, network 2 begitu ya, dan seterusnya. Nah, informasi alamat network ini nantinya akan dimasukkan ke dalam paket update begitu. Oke. Setelah itu, paket update-nya akan diberikan ke router tetangga sehingga router tetangga tahu ada NA1 sama NA2 di R1. Lalu nanti informasi tadi NA1 sama NA2 ya itu akan dimasukkan ke dalam tabel routingnya. Konsep dasarnya seperti itu, oke? Dasarnya seperti itu, jelas ya. Nah, itu sekilas tentang dynamic routing atau cara mencatatkan alamat network lawannya secara otomatis, ya, seperti itu. Proses routingnya itu didapatkan dalam informasi tabel routing, di mana NA-nya yang ada di dalamnya itu cara mencatatkannya secara otomatis. Beda dengan static routing ya, beda dengan static routing. Kalau static routing itu, ya. Static routing itu cara mencatatkan informasi yang ada dalam tabel routing yaitu alamat networknya itu secara manual gitu ya. Oke. Oke, bolak-balik dibalikkan lagi ya, dibaliki lagi atau diulang lagi dibaliki bahasa mana dibaliki ya, diulang-ulang gitu ya. Tidak apa-apa, biar lebih mengenal ya tentang konsep routing. Nah, itu secara garis besar gambaran dari dynamic routing, konsep dynamic routing. Nah, sekarang kita lihat dulu pembagian dari protokol routing. Kan tadi dynamic routing itu pasti mau nggak mau berhubungan dengan yang namanya protokol routing. Nah, kita belajar dulu tentang pembagian protokol routing. Oke? Pembagian protokol routing kalau kita melihatnya dari sisi ini ya, protokol routing dalam kategori IGP ya, IGP atau Interior Gateway Protocol atau protokol routing yang bekerjanya dalam satu AS ya, apa lagi ya, ada video saya sebelumnya tentang membahas tentang IGP. Jadi kalau kita punya autonomous system gitu, di dalamnya ada protokol routing PR ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Protokol routing di sini itu kategori yang nanti kita aktifkan kategorinya adalah IGP ya, seperti itu. Kalau di sini saya punya AS misalnya AS 100 di sini AS 200 gitu. Di sini juga sama, ada router kita hubungkan begitu kan. Nah, router-router ini kan butuh namanya protokol routing ya. Di sini butuh PR, protokol routing ya, seperti itu. Di sini butuh protokol routing. Nah, protokol routingnya itu masih sama, kategorinya adalah IGP gitu ya, Internet Protocol. Nah, untuk menghubungkan antar AS ya, itu diperlukan protokol routing kategori EGP ya. Exterior Gateway Protocol begitu ya. Oke ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah kategori IGP, Interior Gateway Protocol. Oke, seperti itu ya. Nah, protokol routing dalam kategori Interior Gateway Protocol itu dibagi dua ya. Ada yang basisnya distance vector, ada yang basisnya link state. Itu dua aja. Distance vector sama link state.
Ya, yang distance vector yang nanti akan kita pelajari dimulai dari RIP ya, RIP versi 1, RIP versi 2 begitu ya. Kemudian diikuti dengan IGRP sama EGRP begitu ya. Oke, karena nanti sintaks atau perintah yang akan kita berikan itu mengadopsi dari produknya Cisco, maka kita belajar IGRP sama EGRP karena ini yang buat adalah Cisco ya, Cisco di sini. Kalau sini open ya, open standard tuh ya. Kemudian link state ya, link state, kategori link state. Oke, link state ada dua protokol routing ya, ada OSPF sama ESES. Ini semua adalah open standard ya. Semua vendor boleh. Apa lagi? Nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang apa itu open, apa itu close. Ini close nih atau proprietary. Cisco yang buat. Kalau open semua vendor bisa menggunakan ya. Itu dulu. Jadi ada dua ya, distance vector sama link state. Itu aja dulu yang kita coba pahami dulu. Ada dua kategori routing ya, distance vector sama link state, begitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bedanya apa sih distance vector sama link state, begitu ya. Itu. Oke, kita mulai. Tapi sebelumnya kita review dulu ya, review dulu tentang bagaimana sih cara menentukan rute terbaik yang dilakukan oleh protokol routing, gitu ya. Ya, protokol routing itu akan mengandalkan yang namanya algoritma routing yang diaktifkan di dalamnya. Nih, dia akan mengandalkan yang namanya algoritma routing, ya. Algoritma routing digunakan untuk menghitung fungsinya itu. Jadi protokol routing itu nanti akan mengandalkan algoritma routing yang diaktifkan di dalamnya yang digunakan untuk apa? Menghitung rute terbaik, begitu. Menghitung rute terbaik. Oke. Kalau menghitung rute terbaik berarti alternatif rutenya lebih dari satu ya. Nah, seperti itu. Nah, sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh, di R1 itu punya informasi alamat network ini 192.168.10.0 begitu ya, 10.0. Oke. Informasi alamat network ini akan diberikan ke R2 dalam paket update gitu ya, akan diberikan di sini dalam paket update. Nah, konsepnya ketika akan diberikan oleh R1 ke R2, maka nilai metriknya akan ditambah. Yang tadinya 0 karena di awal gitu. Nah, akan ditambah 1. Jadi metriknya jadi 1. Nah, gitu. Jadi pada saat mengirimkan paket update dari R1 ke R2, informasi tentang alamat network 10.0 ini ya, 10.0 ini menggunakan nilai metrik 1. Ya, masuk ke R2, diterima oleh R2. Begitu ya. Begitu pula ketika R1 memberikan ke R3 tentang informasi yang sama yaitu 10.0, nilai metriknya 1 karena yang sebelumnya adalah 0 ya, 1 diberikan ke R3. R3 menerima di sini ya. Jadi R3 di sini menerima dua router ya yang berbeda tapi informasinya sama yaitu tentang 10.0. Begitu jelas ya. Jadi R3 menerima tadi dari R2 dikirimkan ke R3 ya tentang 192.168.10.0/24 gitu sama ya, /24. Di sini metriknya ditambah ya dari 1 menjadi 2. Jadi R3 di sini mendapatkan informasi alamat network 10.0 dari dua router yang berbeda, R2 sama R1 gitu. Nah, di sini saya rangkum ya. R3 mendapatkan informasi yang sama dari dua router yang berbeda. Ya, kita tinjau dulu dia mendapatkan paket update dari R1 gitu ya. Tentang 10.0 begitu. Nilai metriknya 1. Jadi kalau dia R3 nerimanya dari R1 gitu ya, nilai metriknya 1 gitu. Tapi kalau R3 menerima paket update-nya dari si R2 ini ya, nilai metriknya 2 gitu. Lalu dia pikir, pilih yang mana? Antara 1 atau 2 ya. Kalau basisnya adalah hop count yang pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan, maka yang dipilih adalah nilai metrik terkecil gitu ya, nilai terkecil. Maka yang dia pilih adalah updatean dari R1. Ini yang dipilih gitu. Oke, dipilih karena lebih kecil nilai metriknya begitu. Lalu yang disimpan itu tidak dari R2 tapi dari R1. Itu akan disimpan dalam tabel routing gitu ya. Di dalam tabel routing R3. Jadi kira-kira informasinya seperti ini. Ya, seperti ini. Alamat networknya 10.0 gitu. Interface yang digunakan untuk mendapatkan paket tadi dari FA00 ya, seperti itu, FA00. Kemudian nilai metriknya 1. Begitu ya. Nah, itu dia cara mendapatkannya. Oke, sekarang kita analogikan konsep hardware. Jadi setiap paket yang diterima oleh sebuah router, paket tadi akan disimpan dalam memori. Jadi ini semua tadi ya,
entah itu paket update dari R1 atau R2, itu disimpan dulu di memori, begitu ya. Oke. Setelah disimpan di memori, kemudian dihitung mana yang terbaik. Ya, menghitungnya itu pakai namanya CPU, ya. Oke, kalau kita hubungkan dengan hardware, ini memori untuk menyimpan, CPU untuk menghitung. Ini digunakan untuk menghitung. Oke, untuk menghitung rute terbaik, gitu ya. Untuk menghitung rute terbaik, tulisannya, maaf ya. Untuk menghitung rute terbaik, gitu ya. Nah, untuk menghitungnya ini butuh bantuan yang namanya algoritma routing. Ya, butuh bantuan yang namanya algoritma routing, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kecepatan dalam menghitung tergantung algoritma routingnya, gitu. Nah, masing-masing protokol routing itu menggunakan algoritma routing yang berbeda-beda, gitu ya, jelas ya. Jadi algoritma routing digunakan untuk menghitung rute terbaik. Memori digunakan untuk menyimpan, gitu ya. Jelas dari sini. Nah, algoritma routingnya itu kan tadi kita bahas dua ya kategori protokol routing ya. Ada distant vector, ada link state, begitu ya. Nah, kalau kita tinjau algoritma routing, maka kita bisa membedakan dua hal. Kalau kita menggunakan protokol routing dalam kategori distant vector, algoritma routingnya itu pakai Bellman-Ford, ya. Bellman-Ford, ini misalnya ini router tuh A, B, C, D, E, F, gitu ya. Ini linknya, ini cost-nya, ini metriknya, gitu ya. Ini kita nggak bahas lebih detail tentang ini, ya. Ini metrik 32 metrik. Jadi nanti misal dari A ke F, ya, dengan metrik ini mana yang terbaik, ya, itu dihitung dengan menggunakan si algoritma routing, gitu ya. Oke. Jadi intinya kalau distant vector itu pakai Bellman-Ford, ya. Kalau kita pakai protokol routing kategori link state itu pakai Dijkstra, gitu ya, pakai Dijkstra. Itu dulu yang kita pahami ya. Ada dua algoritma routing yang digunakan, ya, seperti itu. Distant vector, Bellman-Ford, link state pakai Dijkstra, gitu ya. Oke, itu dari si algoritma routing. Nah, kita lihat lebih jauh lagi perbedaan antara distant vector sama link state. Ya, ini agak konseptual. Oke, distant vector, kalau tadi kita bicara tentang algoritma routing, sekarang kita bedakan berdasarkan cara kerjanya, ya, cara kerjanya, kalau lebih seperti itu. Nah, ini cara menghafalkannya. Distant vector itu kata kuncinya adalah memberi kalau diminta. Apa lagi ya? Link state memberi tanpa perlu diminta. Wes, ya, ini yang bagus yang mana coba? Yang link state, ya. Ya, link state. Jadi kita memberi tanpa diminta, kita beri, ya. Itu lebih bagus kan? Ini konsep ini sama seperti digunakan oleh manusia. kita kalau kita pengen jadi manusia yang berbakti, manusia yang apa ya? Manusia yang berguna, gitu ya. Berguna. Jadi kita memberi tanpa ada diminta, kita berikan, ya, seperti itu. Nah, filosofinya seperti ini. Distant vector tadi kata kuncinya apa? Dia memberi kalau diminta. Jadi seperti ini. Misal R1 mau informasi alamat network 30.0 yang ada di R2. Jelas? Jadi R1 pengen informasi 30.0 yang ada di R2. Ya, seperti itu. Caranya gimana? Maka R1 sebelum dia menerima, dia minta dulu request. Dia kirim paket request ke R2. Baru R2 ngasih dalam paket update. Ini dikasih dalam paket update. Nah, kasihkan ke R1. R1 tahu sekarang 30.0. Jelas? Beda dengan link state, lihat kata kuncinya. Memberi tanpa perlu diminta. Jadi ketika R1 mau 30.0, bedanya ini. Jadi R2 langsung saja, oh saya punya tetangga R1. Oke, kasih. Udah. Kasih aja karena dia yakin dia punya tetangga R1, gitu R2. Kalau di distant vector, R2 yakin punya tetangga R1 tapi R2 akan memberikan kalau diminta, gitu. Jelas ya? Itulah bedanya distant vector sama link state. Ya. Oke, jelas sampai sini? Yang kedua, ini yang kita pendekatannya praktikal aja ya. Kalau textbook lebih teori banget. Oke, ini bahasa praktikalnya seperti itu ya. Lebih ke situ. Nah, yang kedua, paket update dikirimkan secara periodik. Kalau lawannya link state dikirimkan kalau ada perubahan topologi jaringan. Nah, oke, kita tinjau sekarang. Jadi kalau distant vector itu akan diberikan paket update ini secara periodik. Misalnya 3 detik, misalnya 3 detik ini dikirimkan update. Minta nggak diminta setelah pertama request ya, request dulu tapi request dikirimkan maka dikasih update. Nah, updatean berikutnya akan setiap periodik, gitu ya, periodik 3 detik gitu ya. Beda dengan link state.
Link state itu akan dikirim paket update itu kalau ada perubahan. Jadi pertama kali kirim tuh, ya, nggak diminta dikirim. Berikutnya akan dikirimkan kalau ada perubahan topologi. Mungkin yang bingung ini ya, perubahan topologi. Nah, perubahan topologi ini definisinya bukan topologinya berubah dari star jadi mesh gitu ya. Bukan. Dari star misalnya jadi mesh gitu ya. Bukan itu. Yang dimaksud di sini perubahan topologi adalah misal ya. Misal saya tambahkan link di sini. Saya tambahkan link lagi di R1. Oke, saya tambahkan link lagi ya, link tuh jalur ya. Saya tambahkan di sini. Ya, saya tambahkan link ya. Link lagi di sini saya tambahkan misalnya di sini interface ya, lagi saya tambahkan itu kabel ya. Bingung saya tambahkan link, saya tambahkan kabel lagi sini, nyolok ke R1. Ya, dengan menambah nyolok maaf ya, dengan ditancapkan bahasanya kok kasar. Dengan ditancapkan ke R1, yo ditancapkan bahasanya. Ya, kita hubungkan dengan R1. Maka ini sudah perubahan topologi. Karena apa? Yang tadinya tidak ada link, sekarang kita tambahkan link. Jelas di sini? Atau linknya saya cabut ya, linknya ini saya delete, saya hapus lah, atau saya copot kabelnya gitu ya. Nah, nggak ada linknya. Ini juga perubahan topologi begitu ya. Jelas ya? Atau berikutnya, routernya mati, ya, routernya down. Nah, perubahan topologi begitu. Nah, dalam jaringan seperti itu perubahan topologi. Ada link baru, oke, ada link dirubah, ada link baru artinya ditambah ya, atau link dikurangi gitu ya, dicabut ya kabelnya, perubahan topologi, atau routernya mati, perubahan topologi. Nah, gitu. Setiap perubahan topologi, maka kalau konsepnya link state itu akan diulang lagi proses penghitungan dengan menggunakan algoritma routing tadi gitu ya. Oke, dalam menghitungnya tadi tentu saja yang pertama paket update harus didapatkan. Ya, pusing ya. Intinya gini. Jadi paket update tadi kalau link state akan diberikan kalau ada perubahan topologi. Jelas? Kalau distant vector akan diberikan secara periodik gitu. Jelas ya? Nah, itu bedanya. Oke, kita lanjut bedanya. Oke. Ini lebih jauh lagi ya. Kita tinjau lagi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ya. Bedanya dengan distant vector sama link state. Informasi rute hanya sebatas antar router tetangga yang berhubungan langsung. Bingung ya. Link state, router mempunyai peta jaringan keseluruhan. Bingung lagi gitu ya. Oke, kita jabarkan. Jadi kalau distant vector, namanya juga distant. Distant itu jarak, vector itu arah. Link state itu berhubungan dengan link gitu ya. Bingung juga. Gini tuh saya. Oke. Kalau R1 ya, R1 mau ke alamat network yang ada di PC2 di sini ya, mau ke alamat network yang ada di PC2 di sini ya. Maka untuk menuju ke situ kalau dia distant vector, dia akan mengandalkan router tetangga ya. Kalau mau ke PC2 tanya ke R1. Katanya ke R2. R2, mana sih informasi yang menuju ke PC2? Informasinya mana? Dia tanya. Oke, tanya tadi apa tadi? Request ya, dia kirim paket request, tanya gitu ya. Tanya di sini, kirim paket request ya. Kirim paket request gitu ya. Tanya ke R2. Kalau mau ke PC2, rutenya mana? Dikasih tuh ya. Update itu, update begitu. Oke, dia tanya, kasih kan. Nah, kemudian di sini juga sama tuh ya. R1 tanya ke R3, dia ngadain rute tetangga, dia tanya ke R3, tanya ke R5, tanya ke R4 ya. Lalu si masing-masing router akan balas tuh, akan ngasih update ke R1, ngasih jawaban ke R1, R4 ngasih jawaban ke R1. Nah, seperti itu. Lalu dia kumpulkan. Oh, ternyata dari R2, R3, R5 dan R4 untuk menuju ke PC2 ternyata jalur jalur lewat R5 yang paling cepat misalnya gitu ya, seperti itu setelah dihitung-hitung. Nah, itu konsepnya adalah konsepnya adalah distant vector. Dia untuk menuju ke tujuan itu apa kata tetangga ya, seperti itu. Oke, jelas? Oke. Kalau belum jelas saya bedakan dengan link state. Ya, saya bedakan dengan link state. Oke, saya bedakan dengan link state. Oke, sabar dulu. Saya bedakan dengan link state. Kalau link state caranya beda. Saya review di sini. Link state itu akan menerima informasi paket update itu tanpa perlu meminta. Itu bedanya. Jadi R1 ketika pengen tahu informasi ke PC2, dia langsung menerima informasi dari R2, langsung menerima informasi dari R3, informasi dari R5, informasi dari R4. Itu dari informasi langsung dia kumpulkan. Ya, dikumpulkan kemudian disimpulkan.
mana yang terbaik, begitu ya. Dengan caranya seperti itu, dia menerima tanpa meminta, begitu, maka si R1 nanti akan mempunyai peta keseluruhan jalur, ya, peta keseluruhan jalur. Bingung kan ya? Jadi konsepnya gini, kalau tadi di stand vector gitu ya, tadi di stand vector dia menerima informasi paket update lalu dia menyimpulkan gitu ya, jalurnya lewat mana. Tapi kalau link state dia nerima paket update gitu ya, terima paket update dari R2 sama dari R3 update gitu ya, dari R3 update, dari R5 update, dari R4 dia kumpulkan, lalu kemudian dia tunggu sampai dia si R1 menerima semua router. Kalau di sini ada router lagi tuh ya, R6 gitu ya. Dia nunggu. Misalnya dia R7 di sini, dia nunggu sampai dia terkumpul gitu ya. Dia kumpulin dulu di sini, dia kumpulkan dulu. Dia kumpulkan dulu semua informasi update gitu. Lalu dia simpan dalam namanya tabel topologi ya, tabel topologi. Oke. Setelah simpan dalam topologi baru disimpan dalam tabel routing. Itu. Bingung kan? Nah, itu bedanya dengan distant, dia langsung disimpan dalam tabel routing. Jadi langsung disimpulkan, dia nerima dari tetangga langsung disimpulkan, langsung ditaruh di tabel routing. Tapi kalau konsep link state beda. Dia nerima semua dulu gitu ya, dari semua router dikumpulkan dalam tabel topologi gitu ya. Tabel topologi itu bukan berupa router terbaik, tapi pilihan semua jalur yang ada itu disimpan dulu. Gitu ya. Lalu disimpan dalam tabel routing. Ada 2 tahap tuh. Tapi kalau di stand vector langsung disimpan dalam tabel routing. Itu bedanya. Karena di link state itu ada namanya tabel topologi di sini ya kata kuncinya. Karena ada tabel topologi, maka dia punya view. Jadi bahasanya adalah dia punya peta. Peta itu kalau kita punya peta kan di situ ada beberapa pilihan jalur ya. Dia tahu pilihan jalurnya mau kemana. Dia tahu view-nya ya. Dia mau ke tujuan tahu view-nya. Oh, lewat sini, lewat A, lewat B, lewat C gitu. Tapi kalau di stand vector dia taunya adalah mengandalkan router tetangga. Dia tahu kalau mau R1 mau ke PC2 dia taunya lewat R5. Udah itu aja. Oke, setelah itu dia ngandalin R5 paketnya itu. Paketnya emang ngandalin R5. R5 kirim ke PC2 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu cara memahaminya di stand vector sama link state. Memang nggak susah sih ya. Oke, kita coba saya rangkum lagi ya, bedanya di stand vector sama link state ya. Oke, dan itu dengan link state. Oke, ini. Oke, saya coba jelaskan lagi ya. Misal di sini ada R1 dihubungkan dengan R2, dihubungkan dengan R3, dihubungkan dengan R4, lalu ke tujuan. Ini tujuan. NA tujuan ya. Oke. Nah, kalau dia namanya apa? Di stand vector, R1 mau ke NA tujuan sini, dia ngandalin R2 ya, ngandalin R2. Oke, ngandalin R2. Dari R2 dia ngandalin R3. Dari R3 ngandalin tetangganya R4, baru ke tujuan. Oke, jelas ya. Nah, itu bedanya kalau di stand ya. Kalau link state, ya, kalau link state bedanya apa link state? Kalau link state R1 untuk menuju ke tujuan ya. Untuk menuju ke tujuan dia punya peta. Ya, punya peta di sini, gambaran peta. Ya, peta tuh ya peta gitu kan. Dari R1 menuju ke NA tujuan, begitu. NA tujuan, dia punya petanya. Dari sini dia punya tahu ke R2 habis ini. Habis itu dia ke R3 gitu. Habis itu baru ke R4. Nah, dia tahu petanya. Dia tahu petanya di situ, petanya. Dia tahu view-nya. Habis dari R2 itu akan ke habis dari R2 akan ke R3, dari R3 ke R4. Dia tahu sebelum dia kirim udah tahu deh. Ya, udah tahu. Tapi kalau ini link state. Ini link state ya, link state. Udah tahu. Jadi sebelum dia mengirimkan paket gitu ya, dia udah tahu kemana rute yang akan digunakan. Itulah link state. Distant beda. Distant itu beda. Distant itu tidak tahu rute yang akan digunakan. Ibarat seperti itu. Dia dari R1
untuk menuju ke tujuan dia ngandelin R2. Terserah R2 mau kemana lagi, dia ngandelin ke R3 gitu ya. Dari R3 dia ngandelin ke R4. Itulah istilah distant dia distant. Kalau instant tuh enggak gitu ya. Sebelum dia kirim dia tahu view-nya begitu ya. Ya teori banget ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa dipahami di sini ya, seperti itu. Nah, itulah bedanya distant vector sama link state begitu ya. Distant vector sama link state. Oke? Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau distant vector dia ngandalin tetangga ya, ngandalin tetangga di sini yang terhubung langsung. Tapi kalau link state dia punya peta, punya view-nya. Jadi kalau mau dia kirim paket, dia tahu jalurnya sih mana gitu ya, rutenya. Rute pilihannya mana, yang dipilih yang utama yang mana begitu. Itulah link state, tahu view-nya. Distant enggak, sebatas rute tetangga saja. Apa kata tetangga gitu ya. Itu bedanya link state dengan distant vector. Secara garis besar seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi tadi kita bahas tentang bedanya distant vector sama link state. Nah, oke, kita review lagi. Nah, di sini sebenarnya kan tadi kita jelaskan protokol routing ada dua ya, distant vector sama link state. Ini ada protokol routingnya ya, atau protokol routingnya. Nah, protokol routing itu sebenarnya bisa dibedakan lagi berdasarkan ini isi paket update-nya ya, isi paket paketnya. Oke, isi paket update itu kurang lebih seperti ini. Informasi tentang alamat network ya. Dalam alamat network itu ada dua informasi. Ada NA-nya, ini NA-nya 192.168.10.0. Ada yang namanya subnet mask. Kalau lebih seperti itu, ada NA, ada subnet mask. Gimana? Oke, ada NA, ada subnet mask. Jelas ya? Nah, itu isinya. Nah, dari cara kerja mengirimkan informasi yang ada dalam paket update-nya itu dibedakan dua jenis protokol routingnya. Ada protokol routing kategori classful, ada kategori classless. Ya, classful apa? Lihat kata kuncinya tidak menyertakan nilai subnet mask itu katanya. Jadi nilai subnet mask ini tidak disertakan. Itulah classful. Contoh protokol routingnya adalah DPC1, IGRP, begitu ya. Classless beda. Classless itu full, ya semua menyertakan nilai subnet mask dalam paket update. Jadi kalau classless itu lengkap. NA-nya ada, subnet mask-nya ada. Oke, itu aja ya. Itu aja bedanya classful sama classless. Contoh protokol routingnya ada DPC2, IGRP, WSPF, ISIS, BGP, begitu ya. Nah, itu secara teori. Teorinya, terima kasih ya. Jadi kita review dulu, kita tadi membahas tentang konsep dynamic routing ya. Ini cara kerja dynamic routing. Oke. Ini pembagian protokol routing, ada distant vector, ada link state. Begitu pula protokol routingnya yang ada di dalamnya, begitu ya. Nah, ini kita bahas tentang hardware yang digunakan untuk menyimpan namanya memori. Kemudian untuk menghitung namanya CPU. Dalam menghitungnya butuh bantuan yang namanya algoritma routing, begitu ya. Nah, algoritma tentunya ada dua tuh, ada Bell-Manford kalau dia distant, kalau link state pakai Dijkstra, begitu. Oke, lanjut. Ini bedanya distant vector sama link state. Yang menjadi agak susah yang ini ya. Oke, cara menghafalkannya ini, cara menghafal konsepnya. Kalau distant vector dia dalam mengirimkan paket dia mengandalkan rute tetangga. Dia nggak tahu view-nya, gitu aja ya. Oke, nggak tahu view-nya. Nggak tahu view petanya. Tapi kalau link state dia tahu view peta alternatif jalannya sudah tahu juga. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Kalau distant apa tadi? Dia mengandalkan rute tetangga ya. R1 dia mengandalkan R3 gitu ya. R1 mengandalkan R4 gitu ya, seperti itu. Kalau link state dia tahu sebelum mengirimkan dia tahu view-nya, view jalannya ya, peta jaringan keseluruhan bahasa saya. Nih bahasa saya view. View-nya ya, atau peta jaringan keseluruhan. Kalau distant vector sebatas rute tetangga. Udah, itu bedanya seperti itu. Oke. Nah, ini tentang tadi bedanya protokol routing itu juga bisa dibedakan ada dua, classful sama classless. Ya, seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke. Tentang konsep dasar dynamic routing. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.